agar kiranya nikmat ini makin banyak keberkahannya dengan kita dulu tahmid, tahlil dan sebagainya. Terlepas daripada ada sebagian golongan mengatakan bahwasanya begini-gini ini bid'ah, ini itu dan sebagainya, yaitu dari golongan mereka. Tapi kalau kita masih melaksanakannya, tanda syukur kita kepada Allah diberikan karunia anak, dan mudah-mudahan pun Allah berkasih kita kekuatan nih agar bisa mendidik diri pribadi dan keluarga kita selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, nama Habib kan lagi rame nih. Habib Rizik ini itu dan sebagainya. Ada yang kenal, ada yang tidak dan lain sebagainya. Ala kulli hal, kita di dunia cuman dikasih Allah waktu umur 63 tahun. Kalaupun lebih, bonus. Kita setiap orang yang mati, setiap yang hidup pasti ngerasain namanya mati. Dan setiap yang mati pasti di dalam kubur akan ditanya, "Waman ikhwanuka, siapa saudaramu?" Kalau dia orang baik, dia akan bisa menjawab, "Muslim saudaraku." Terlepas dari dia pilihan 01, 02 atau bagaimanapun, kita ngelihat saudara muslim hendaknya melihat dengan pandangan rahmat. Gak bakalan bisa. Ini manusia ditanya, malaikat yang bisa ngejawab, gak mungkin. Kalau selama hidupnya bertetangga atau apalagi sesama muslim akan tapi bermusuhan, gak bisa. Kita kadang ini udah kebalik, melihat artis Korea dengan pandangan cinta, tapi melihat saudara sesama muslim dengan pandangan benci. Padahal di dalam kubur nanti ditanya, siapa saudaramu? Kalau ini orang baik, dia bakal bisa menjawab, muslim saudaraku. Tapi selama hidupnya selalu bermusuhan, ini itu dan sebagainya, Masya Allah, apa yang kita mau bawa? Dan Alhamdulillah soleh ikut ngaji sama kita. Kita ajarin nahu sorof sampai bisa baca kitab. Gunanya walaupun nanti nggak jadi guru, nggak jadi ustadz, minimalnya ada pegangan, dia bisa membawa anak istrinya selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Niatannya begitu. Dan agar dengan agama bisa kita meminimalisir keburukan dalam kehidupan. Karena jangan sampai kita rajin sholat, akan tapi sholat kita nggak terima sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim simra." Tidak diangkat sholat mereka walaupun sejengkal. 3 orang nih pemimpin yang gak disukai oleh kaumnya, istri yang lari dari rumah suaminya sedangkan suaminya murka. Ketiga, al-akhwan mutasaliman, saudara sama muslim bermusuhan, 3 hari gak teguran namanya. 3 hari gak teguran, gak diangkat sholatnya. Tapi hebatnya kita ada yang kuat sampai tahunan, ngambek sampai tahunan, tapi sholatnya kayak orang soleh. Padahal memutusin silaturahmi, sholatnya gak diangkat sama Allah. Maka dari itu ya ikhwan, saudara-saudara semua umat Muhammadiyah, ini harus kita jaga. Nggak bakalan kita kenal ini kecuali adanya majelis taklim, apalagi lingkungan komplek kayak begini. Ya, mungkin bakalan jarang nemuin ada pengajian. Kalaupun ada, ya mungkin biasanya orang ini banyak orang sibuk semua. Ya, keluar dari komplek ini kerja barengan maling ayam. Ya sebelum subuh pulang matahari udah tenggelam lagi. Jadi mungkin gak ada waktunya nanti. Makanya guru saya bilang akhir zaman itu yang mahal itu waktu. Mungkin kita punya uang bisa beli jam tapi gak bisa beli waktu. Kita punya uang bisa beli rumah tapi kita gak bisa beli kebahagiaan. Beli kebahagiaan gak bisa kecuali kita sendiri menciptakan kebahagiaan itu. Maka alhamdulillah sekarang Soleh punya anak. Ini anak yang kasih nama Muhammad Rumi. Iya. Minta nama, dia bilang kasih nama Muhammad Rumi, nama orang-orang soleh dulu. Boleh nyari di Google siapa itu Muhammad Rumi, orang tasawuf. Dan anak laki, yang pertama laki juga deh. Cewek. Karena kita dalam Islam namai anak Muhammad atau Ahmad. Kasih. Karena ada dalam kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan itu dari Nabi SAW, la yadkhulul faqr baitan fi ismi. Gak bakalan masuk kesukaran, kesulitan, kemiskinan kalau di dalam rumah itu ada yang namanya Muhammad. Jadi maknanya mungkin yang lain, orang lain gak makan, dia bisa makan sehari sekali. Seandainya yang lain itu bisa makan 3 hari, dia lebih. Karena keberkahan ada yang namanya Muhammad. Pun di situ ada hadis qudsi Allah mengatakan, Billahi wallahi la wazibu ahadan tusama bismika finnar. Ya Muhammad, ketahuilah dengan kekuasaanku dan keagunganku, gak bakalan aku azab seseorang yang namanya seperti namamu di neraka. Ini Masya Allah. Di kitab Tabil Ghafilin ini itu dan sebagainya banyak sekali dijelaskan.
Karena soleh mintanya sepatah dua patah kata, ini udah lebih dari dua patah kata ini, beberapa kalimat. Tapi tahadus bin ni'mah, karena kita ngelihat guru-guru dulu nyenengin murid, ya. Soleh kategori bukan murid, kawan dia. Kalau soleh nganggap saya guru, alhamdulillah. Tapi saya nganggapnya kawan. Jadi pun ini minta sedikit wejangan nasihat lah. Yang penting anda bilang nama soleh, jangan pernah tinggalin baca ayat kursi di 3 tempat. Habis sholat, masuk rumah mau tidur. Ini Pak, saya bilang, mau tidur baca ayat kursi. Allah jaga dari kebakaran, pencurian, ini itu dan sebagainya. Ba'da sholat, baca ayat kursi. Juga itu, ngebuka banyak berkah, terutama rezeki. Masuk rumah, ada orang gak ada orang, assalamualaikum, baca ayat kursi. Allah yang tadinya anak susah dibilangin, istri susah dibilangin, suami susah dibilangin, keseringan baca ayat kursi masuk rumah, insya Allah lihat ada perubahan nantinya. Istri jadi mudah lunak untuk diajak taat tentunya, ya anak jadi mudah. Enggak, kita kan kadang punya anak kayak apa ini? Nanti tahu film Avenger? Ya, anak kita muka batu, pala batu, hati batu. Enggak punya malu, palanya batu, dinasihatin, ngelawan. Ini, na'udzubillah, gimana caranya? Mungkin kita salah didik atau lain sebagainya, tapi kita masuk rumah, minta keberkahan ayat kursi agar bisa merubah itu semua. Nah ini Jamal hadirin, mungkin itu kenang-kenangan dari Ana. Kalau ente ingat dulu Ana dapat dari Habib Hussein nih, apa masuk rumah baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi, selepas sholat jangan ayat kursi. Jadi dimanapun ente, insya Allah kita dalam hubungan